otitis externa atau OE. Jadi kalau sebelumnya kita membahas penyakit di daun telinga, sekarang kita membahas penyakit di liang telinga. Jadi liang telinga itu dibedakan menjadi sepertiga luar dan juga 2/3 dalam. Kalau sepertiga luar itu nanti nama penyakitnya adalah otitis externa circumscripta, OE circumscripta. Kemudian kalau dia 2/3 dalam, kemungkinannya ada dua. Dia bisa OE diffusa, bisa OE maligna. Kita ke yang pertama dulu, yang circumscripta. Jadi karena dia sepertiga luar ini masih terdapat jaringan dan organ-organ kulit, maka penyakit infeksi di sini tuh biasanya merupakan dari folikulitis, furunkel, bahkan mungkin bisa karbonkel. Jadi infeksi di organ-organ akar rambut. Dan penyebab bakteri yang paling sering adalah Staphylococcus aureus. Nah, pada OE circumscripta itu kita masih dapat mengevaluasi membran timpani. Ya, meskipun mungkin keganggu sedikit, membran timpaninya itu masih terlihat dan juga intak. Kemudian pada pasien dengan OE circumscripta itu gejalanya itu didapatkan nyeri tekan tragus, kemudian ketika dijewer telinganya itu juga sakit. Ini sama ya, semua otitis eksterna mengalami gejala ini, nyeri. Obatnya apa? Yang pertama, kalau dia terjadi abses, maka kita lakukan insisi abses. Akan tetapi kalau tidak ya nggak usah. Kalau tidak ada abses, kalau cuma infeksi saja, kita beri antibiotik topikal. Antibiotik topikal dulu. Kalau parah baru nanti mungkin kita tambahin yang oral. Topikalnya apa aja? Di sini ada singkatannya: Bapak, Nenek, Polisi, basitrasin, neomisin, polimisin. Oke, selanjutnya kita ke yang 2/3 dalam. Ini di sini sudah hanya membran sudah tidak, organnya itu lapisannya itu sudah tidak ada kulit lagi. Jadi di sini sudah tidak ada produksi serumen. Di sini hanya ada epitel-epitel saja. Biasanya penyebab infeksinya itu adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang diffusa, kalau diffusa berarti dia satu liang ini tuh dia terkena semua, diffus. Maka karena dia terkena semua, membran timpani tidak kelihatan karena ada mukosa edem, tidak bisa dievaluasi. Kalau seperti itu kita kasih antibiotik topikalnya bagaimana? Kita kasih antibiotik topikalnya antara ini ya, neomisin, basitrasin, polimisin, tapi kita teteskan dia di tampon. Kita masukkan tamponnya supaya apa? Supaya nanti kena semua. Dari jam 12 sampai jam 6 sampai jam 12 kena semua. Kita berikan dia selama 2 hari. Kalau sudah 2 hari, kita evaluasi. Kalau masih edem, kita ganti tamponnya, kita tambahkan antibiotiknya, kita masukkan lagi. Evaluasi lagi 2 hari. Begitu seterusnya sampai sembuh. Jangan lupa kita kasih vaselin untuk memanusiakan manusia, maksudnya supaya nggak kering dan lengket gitu kan. Kita kasih vaselin. Kemudian yang terakhir, OE maligna. Maligna ini cirinya adalah, namanya maligna kan ganas kan, maksudnya dia tuh paling parah. Dia itu biasanya terjadi pada usianya tua. Ada penyakit komorbid seperti diabetes mellitus. Kemudian dia ada paresis nervus 7, jadi mukanya itu sampai mencong-mencong. Kemudian apabila dilakukan otoskopi, didapatkan liangnya itu edem. Kemudian ada jaringan yang bergranulasi dan kadang mengeluarkan sekret. Pokoknya kalau intinya mbah-mbah terus ada penyakitnya, kemudian mukanya merot-merot, itu dia cenderung ke arah maligna. Dia antibiotiknya sudah nggak bisa pakai antibiotik topikal lagi, kita kasih antibiotik sistemik. Bisa pakai IV, karena dia maligna maka kita ada alasan untuk merawat inapkan. Jadi kita pasang IV line, kita masukkan ciprofloxacin 3 kali sehari 400 mg IV. Atau mungkin kalau dia masih
kuat gitu, nggak terlalu ada keluhan, mau minta rawat jalan saja bisa, kita kasih levofloxacin 750 mg 2 kali sehari.